Baru kali ini pertama kali saya hadir di hadapan Bapak Ibu, walaupun sudah ada yang kenal, ada Ibu tadi pernah berumroh bersama saya, jadi sudah kenal beliau. Kemudian dari beberapa kawan tadi. Nah, namun tentunya sebagai bagian daripada ta'aruf perlu saya perkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan sebagian bahwa saya juga memang alumni pesantren Persis, tapi itu adalah pesantren Persis yang ada di Bangil, pesantren kedua milik Persis ya, setelah Pajagalan itu adalah Bangil ya. Jadi Ustadz Hasan merintis di Pajagalan, setelah itu kemudian beliau pindah ke Bangil, membawa beberapa muridnya ikut ke Bangil, maka jadilah pesantren Persatuan Islam yang di Bangil itu, walaupun sampai 2021 itu belum ada nomornya ya. Saya tidak tahu kenapa dari dulu nggak diberi nomor ya. Namun di akhir menjelang muktamar, Allah yarham Ustadz Aceng Zakaria bertanya ke saya, itu Ustadz, kenapa di Bangil itu nggak ada nomornya? Wah, saya sendiri nggak tahu tuh Ustadz, saya bilang itu. Soalnya dari dulu Bangil memang nggak pakai nomor gitu. Justru kok ada di Pajagalan nomor 12. Padahal kalau secara sejarah historis Bangil itu mestinya nomor 2 ya, kenapa kok kumpulnya di Pajagalan 12 gitu ya. Kemudian ditelusuri nampaknya waktu itu Allah yarham Ustadz Aceng mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan Mudir Am di Pajagalan. Akhirnya Mudir Am mengatakan silakan Ketua Umum mencabut nomor 2, pindah ke Bangil ya. Nah, maka sebelum muktamar itu beliau sudah atas nama Ketua Umum nomor 2 yang di Pajagalan itu dicabut, dipindah ke Bangil ya. Walaupun mungkin sekarang masih tertempel di Pajagalan ya. SK-nya sudah dan sudah disampaikan ke Bangil. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja memang begini ya, perlu, kenapa itu terjadi? Dulu mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku tulisan Prof. Wildan ya. Itu ada istilahnya gelombang dalam gelas. Nah, itu ya. Jadi gelombang dalam gelas itu salah satu efek gelombang itu kemudian menghantam ke Bangil ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah ada masa kepemimpinan mulai dari masa Allah yarham Ustadz Latif Mukhtar, kemudian dilanjutkan Ustadz Sidik Amin, kemudian ke Prof. Maman, lalu kemudian Ustadz Aceng ya, Allah yarham, itu telah selesai gelombang dalam gelas itu ya. Walaupun memang butuhkan waktu begitu panjang ya, tapi qadarullah, Allah mengizinkan. Dengan terakhir Allah yarham guru kami Ustadz Lutfi di Bangil, dah selesailah itu ya. Jadi sudah tidak ada lagi riak-riak itu, kembali antara Bangil dengan Bandung sudah selesai. Yang Bangil hanya pesantren saja ya. Itu kata Allah yarham Ustadz Lutfi. Jadi Persis itu kata beliau hanya satu ya, yaitu Persis yang Jam'iyah. Adapun di Bangil itu adalah hanya pesantren. Kalau dulunya kan dikenal Persis Bangil, Persis Bandung ya, sama-sama B-nya hanya beda itu ya, satu Bandung satu Bangil gitu ya. Nah, bahkan kalau ke Indonesia Timur, ke Indonesia Barat, kalau disebut Persis pasti yang dikenal Bangil gitu. Gak akan pernah mengenal ke Bandung gitu. Sehingga dakwah Quran Sunnah ke Indonesia Timur, Indonesia Barat ya, dari Lampung sampai ke Aceh, kemudian dari Sulawesi sampai ke Papua, NTT, itu kalau disebut Persis dulunya ya, pasti kenalnya adalah Bangil. Saya sendiri tidak mengerti pada masa itu adalah tokoh Persis yaitu Pak Natsir ya, ketika di Dewan Dakwah
itu setiap tahun mulai dari sejak awal berdirinya Dewan Dakwah itu selalu kerjasama dengan Bangil dalam pengiriman dai ke daerah pelosok ya. Itu ya. Nah, kalau kemarin ada yang sempat mengatakan bahwa dakwah pelosok itu baru ada di Persis, saya bilang itu keliru ya. Kita tidak boleh melupakan sejarah itu, walaupun mungkin pada masa itu belum atas nama Jam'iyah, tetapi yang melakukan adalah orang Persis ya. Jadi dakwah pelosok itu sudah dimulai sejak awal berdirinya Dewan Dakwah tahun 50-an gitu. Nah, Dewan Dakwah ketika mengirim dai pasti mengambilnya dari alumni-alumni Bangil, ditugaskan pelosok-pelosok 2 tahun, setelah itu diberi rekomendasi untuk melanjutkan ke Timur Tengah, terutama kepada Saudi Arabia pada saat itu, baik di Madinah maupun di Riyadh. Itu lewat dari pada memo dari Pak Nasir, itu semuanya bisa di sana, tapi dengan syarat harus berbakti dulu, berdakwah dulu ke pelosok Nusantara selama 2 tahun. Saking pelosoknya Bapak Ibu, ini sekedar cerita dulu ya, pengalaman supaya kita tahu. Saya beberapa kali ditugaskan ke pelosok Kalimantan Tengah, mulai dari 2003 sampai terakhir 2009. Setiap Ramadan saya ditugaskan ke pelosok, itu salah satunya ke Kalimantan Tengah. Saya 4 kali ditugaskan ke pelosok Kalimantan Tengah. Karena dulu memang saya begini, kalau tiap Ramadan ada permintaan dai, saya katakan saya mau dengan syarat tidak di kota. Di kota sudah banyak ustadznya, tapi kalau di pelosok saya mau. Mana daerah pelosok orang yang nggak mau, saya diletakkan di situ. Itu permintaan saya. Kalau ada begitu, saya jangan. Kalau diletakkan di kota enggak, sudah banyak orang di kota. Dakwah dai, bahkan terkadang pusat-pusat di kota itu sudah rebutan jadwal. Sementara di pelosok itu nggak ada. Pokok pertemuan saja sulit, gitu ya. Apalagi sekedar untuk pengajian. Nah, ketika saya di Kalimantan Tengah, waktu itu pas ditugaskan di Kabupaten Barito Selatan, saya masih ingat dari sholat asar, saya didatangi oleh Ketua DPRD Barito Selatan. Beliau orang PDIP, tapi orangnya luar biasa. Tawaduknya, pengamalan syariahnya itu luar biasa, Quran Sunnah. Saya didatangi oleh beliau sholat asar, dekat ke saya sambil berbisik, Ustaz mau nggak kita jalan-jalan? Oh mau, kemana? Ke pelosok. Gimana? Dari pelabuhan Barito ini masuk itu 3 jam naik speedboat. Saya bilang memangnya ada apa? Di sana ada komunitas Muslim Dayak, 100% Muslim dan 100% seluruhnya orang Dayak. Saya mau, saya bilang. Tapi satu syaratnya, saya bilang. Apa syaratnya? Naik speedboatnya tidak boleh pakai pelampung. Pakai dia, dosa. Saya mau, tapi syaratnya nggak ada yang boleh pakai pelampung. Loh kalau tenggelam banyak buahnya, suka sama-sama makan buahnya. Ayo berani. Banyak, karena dia mau mulai, saya tantang, walaupun gemeteran berani. Begitu kita naik ke speedboat, yang bagian kerunya itu bagikan pelampung, saya bilang saya dengan beliau nggak boleh pakai pelampung. Loh kenapa Pak? Sudah perjanjian dari tadi ya, tenggelam bersama, dimakan buaya bersama. Ini perjuangan. Karena beliau nantang saya, sekarang saya tantang juga. Kita sampai ya, kayak dulu intinya bisa saling sesaat sekitar 3 jam kemudian sampai tengah Kalimantan Tengah gitu. Tengah hutan ya, di tengah kota, tengah hutan ya. So, dari Sungai Barito itu melewati tanah Sungai Barito Selatan, masuk lagi ke cucunya Sungai Barito. Nah, itu ya, ada anaknya, ada cucunya,
masuk itu sampai di situ masjidnya lebih besar dari menjelang maghrib disambut luar biasa ya. Jadi saya ketemu kepala sukunya, saya tanya seluruhnya orang Dayak. Iya Ustaz, ini seluruhnya orang Dayak semua, nggak ada campuran kami, seluruhnya kami orang Dayak. Penasaran kan, kok bisa ada orang muslim di tengah hutan? Lalu biasanya Dayak mah jauh dari apa? Dari pernak-pernik dapat. Kok di tengah-tengah hutan ini kok ada komunitas muslim dan 100% muslim. Jadi saya tanya kepada sukunya, mohon maaf saya mau tahu, bukan saya mencurigai apa-apa, tapi saya ingin tahu bapak-bapak dan seluruh orang-orang mukmin di sini kok bisa muslim dari mana? Sudah boleh cerita, ringkasnya boleh cerita bahwa dulu pernah ada dai yang dikirim ke sini, itu yang apa namanya katanya dari Jakarta gitu, dia nggak tahu namanya ngirim. Kali Dewan Dakwah, ya itu Dewan Dakwah, pasti Pak Nasir. Pak Nasir kalau ke pelosok, terutama ke Indonesia Timur, otomatis alumni lagi. Saya telusuri, nggak ketemu. Sampai saya cari kira-kira tahun 70-an, karena itu disebutkan waktu itu sekitar mulainya masuk ke 69 sampai bertugas sampai 71. Nah, itulah yang memulai dakwah. Akhirnya sekian tahun saya baru ketemu orangnya ketika kemudian terwujud pimpinan wilayah Persekutuan Islam Kalimantan Tengah. Ya, ketika peresmian PW Kalteng kami hadir, Ustaz dulu kita Ustaz Aceh juga hadir sebagai ketua umum pada saat itu. Di tengah-tengah itu akhirnya ada beberapa alumni Bangil yang hadir, yang itu sudah pada saat sesepuh. Akhirnya itu saya gunakan untuk mencari jawaban yang sekian tahun saya belum menemukan. Saya katakan, saya ingin nanya kepada senior-senior saya ini. Dulu saya pernah masuk, saya lupa kampungnya saya bilang, tapi itu di tengah-tengah Kalimantan Tengah, ini tengah hutan, dari Sungai Barito masuk anak Sungai Barito, masuk lagi sungai kecil, itu 3 jam dari Pelabuhan Barito Selatan baru kami nyampe sebuah kampung Dayak yang penghuninya 100% muslim. Yang katanya kepala sukunya itu dulu ada yang pernah diutus itu oleh Dewan Dakwah. Nah, barangkali yang hadirnya ada segera. Hanya ada yang ngaku, ya, saya yang pernah diutus ke situ. Ternyata itu alumni Bangil tahun 60-an. Nah itu, jadi sampai begitu orang tua kita, ya, dakwah ke pelosok. Jadi kalau sekarang dilanjutkan oleh PB Persis dengan adanya Midgar dakwah pelosok di bidang dakwah, nah itu sebenarnya hanya melanjutkan apa yang sudah pernah ada. Karena memang dari dulu kami tugasnya begitu, ya. Kalau dulu Ustaz Kadir itu katanya menasihati murid-muridnya, ya. Ketika beliau ditanya, Ustaz melanjutkan pesantren ini untuk apa? Kata beliau, untuk menciptakan guru-guru ngaji kampung. Guru-guru ngaji kampung. Dan saya merasa ketika kami dipanggil, tidak pernah kami disuruh disiapkan untuk jadi di kota. Selalu kami disiapkan untuk ke kampung. Dan sampai sekarang itu diteruskan. Setiap mu'allimin, ya, kalau di sana aliyah kelas 3 itu selalu harus PKL kalau kita ya, gitu, kalau di sana disebut tugas dakwah Ramadan selama sebulan itu keluar Jawa, ya, pasti ke pulau, dan itu harus dana sendiri, bukan dari pesantren. Nah, jadi makanya kalau sudah masuk di Bangil dulu, kita mulai dari kelas 1 sanawiyah itu sudah berpikir
tahun yang akan datang kita akan berdakwah, maka kita nanggung sendiri. Santri nggak ikut-ikut nanggung dananya, santrinya harus nanggung sendiri. Ya. Kita hanya diberi rekomendasi surat pengantar, yang ngurus dulu izinnya itu kita sendiri, ngurus tiketnya kita sendiri, ya mau kemana kita sendiri yang nyari. Tapi syaratnya harus di luar Jawa. Hanya terakhir angkatan saya, qadarullah oleh Soeharto pada saat itu ditutup, Bangil tidak boleh lagi dakwah keluar. Ya. Tidak boleh lagi keluar Jawa. Begitu lagi menjelang reformasi, gitu ya, 1998 kan masih semakin ketatnya Soeharto, diperkas lagi, ya, ketika Bangil waktu itu diajak untuk mengakui apa asas tunggal ya, nah, lalu ditolak mentah-mentah. Ya. Tawari ini ditawari ini, sama masih ingat betul pusat-pusat kami ditemui dari mana-mana, baru bilang ya, kami tidak akan mengakui yang namanya asas tunggal. Biarlah bangunan kami seperti itu. Jadi tawari bangunan itu ini. Nah setelah itu hanya keluar larangan dari presiden langsung, Bangil tidak boleh lagi dakwah keluar Jawa, hanya boleh di dalam Pulau Jawa. Kemudian perkataan lagi pas angkatan saya 91, 92 hanya boleh Jawa Timur. Itu zaman itu. Akhirnya saya ditugaskan hanya di Blitar Selatan. Saya itu waktu itu daerah Selatan, Utara itu daerah kristenisasi. Ya. Walaupun di Jawa waktu itu masih ingat Bu ya. Kalau kami datang ke kampus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Coba nggak jawab Waalaikumsalam, nggih. Jawabannya nggih. Kita tanya, Bapak Ibu agamanya apa? Bapak agamanya apa? Golkar. Kita kami tanya begitu. Bapak Ibu agamanya apa? Golkar. Zaman itu dengan Golkar itu luar biasa. Ketika masih 3 partai lah ya, zaman itu ya. Pokoknya yang nggak Golkar itu dianggap musuh. Nah, sehingga rakyat itu juga demikian, sampai dianggap itu agama Golkar. Nah itu, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian dulu ya. Jadi makanya kalau dakwah pelosok Quran Sunnah ke Timur kita sudah biasa. Ya NTT, ya, sampai Timor Leste sekarang, ya. Di Timor Leste itu yang pegang dulu ya Menteri Pendidikannya itu adalah orang Quran Sunnah, Arab Mari Al-Qadiri. Ya. Keluarga besarnya itu seluruhnya alumni Bangil, ya. Keponakannya itu, bahkan keponakan Sanana Gusmao, presiden pertama Timor Leste itu kawan saya, adik kelas. Ya. Namanya David Da Silva Sanana, diganti di pesantren namanya Abdul Khalid. Kenapa? Itu dulu diculik oleh alumni kelas terakhir yang dakwah ke Timur pada saat itu. Ya, diculik dibawa ke Jawa. Nah itu keponakannya Sanana Gusmao. Ya, diajak. Zaman itu kan belum ada komunikasi, jadi mau dicari juga susah. Gitu. Diislamkan di pesantren. Gitu. Menurut saya itu diislamkan di pesantren. Di pesantren. Setelah dia bisa dipulangkan ke sana berdakwah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, satu-satunya negara Katolik Timur Leste yang selalu ikut musabaqah tilawatil Quran internasional itu Timur Leste. Ya. Negara Katolik yang ikut musabaqah tilawatil Quran itu Timor Leste. Gitu. Walaupun nggak pernah menang. Kenapa? Karena gurunya orang persis. Nggak ada pikiran, orang persis nggak ada pikiran. Jadi nggak pernah menang. Kalau kiroah begitu kan yang dimilih kan ilmu kiroahnya ini menang. Kenapa? Gurunya harus dibangun semua. Gitu. Yang nggak pernah belajar kiroah. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kalau cerita pengembangan Jamiyah kita, alhamdulillah NTT sudah ada TW ya. Kemudian alhamdulillah ketika dulu zaman Ustaz Aceh saya diminta di Bidgar pengembangan Jamiyah, nah maka saya kembangkan itu ke wilayah-wilayah perbatasan dulu ya. Nah kenapa itu strategi?
Saya selalu mengatakan di depan pejabat kalau kemudian saya diminta menyambut, NKRI itu milik Persis, ya, bukan milik Indonesia, hanya dihadiahkan ke Indonesia. Kok bisa Pak? Siapa pencetusnya? Pak Nasir kan? Terkenal dengan promosi integral. Nasir, Anda tahu siapa Nasir? Orang Persis. Dari mana ide itu? Anda tahu gurunya Nasir siapa? Ahasan. Ide itu muncul dari Ahasan. Dalam sebuah tulisan yang berjudul, ya, Guru Bijaksana, murid cerdas ketemu guru bijaksana. Nah, itu ada sejarah NKRI, itu ada di situ. Ya. Sejarah itu adalah ide itu dari Ahasan. Jadi guru murid cerdas ketemu guru bijaksana. Singkatnya, ketika Soekarno di penjara kan Indonesia hilang. Ya. Tadi Soekarno manggil Pak Nasir, Indonesia saya serahkan kepada. Karena sudah ini maka seluruh para raja-raja masa itu kesultanan mau kembali berdiri masing-masing. Indonesia sudah ada. Presidennya sudah di penjara. Soekarno menyerahkan kepada Nasir, saya serahkan Indonesia. Coba, disinilah orang Persis itu tidak belajar lagi. Ya. Kalau saat itu Pak Nasir sebagai orang yang nggak berakidah, yang mungkin tidak mau mereka, pasti akan mengklaim saya Presiden Indonesia saat ini. Tapi beliau tidak demikian. Ya. Tapi justru beliau kebahagiaan bertemu dengan Tuan Ahasan. Ya, kisahnya Ustaz Ahasan lagi ngetik Al-Furqan, ya, sebelum selesai terjemah tafsir Al-Furqan itu Pak Nasir datang pagi hari waktu duha katanya gitu. Terus datang, oh Nasir diberhentikan ngetik. Kata Pak Nasir, lanjut aja Pak. Enggak, kamu datang pasti ada urusan penting, ya. Kalau ini masih bisa saya lanjutkan sekarang. Nanti bisa setelah kamu pulang bisa saya lanjutkan. Artinya ceritalah pada Nasir tentang pertemuannya dengan Soekarno, gimana saran tuan. Nah, ternyata dalam artikel yang saya baca itu Ustaz Ahasan itu hanya cerita, ya, dulu, ya, ketika Ka'bah hancur berkeping-keping sehingga dibangun kembali oleh seluruh kabilah yang ada di Mekah pada saat itu. Tapi ketika sudah selesai menjelang akhir, hampir terjadi perpecahan gara-gara siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Tidak ada yang mau mengalah, merasa semua punya hak. Tapi akhirnya ada kata sepakat. Yang meletakkan itu kita sepakati adalah orang yang paling jujur dan orang yang pertama kali setiap hari masuk Masjidil Haram. Ternyata tidak ada yang lain kecuali Muhammad. Dan ini mereka sepakat kalau Muhammad yang meletakkan. Tapi apakah Muhammad ini juga orang yang gila jabatan? Ternyata tidak. Penuh bijaksana. Ya, dalam tarikh kita tahu, ya, Muhammad ini meletakkan selendangnya, lalu kemudian menaruh Hajar Aswad di selendangnya, lalu kemudian seluruh kabilah-kabilah diminta ketua-ketuanya itu mengangkat bareng-bareng, ya, Hajar Aswad itu ke tempatnya, lalu kemudian dia yang meletakkan. Sudah selesai aman. Begitu sih ceritanya. Kalau bahasa kita, oh begitu Tuhan. Itu aja pulang Pak Nasir. Ternyata kisah itu diterjemah oleh Pak Nasir. Nah, ini kan guru bijaksana ketemu murid cerdas. Ahasan tidak bilang kamu begini, tidak, cerita. Tapi muridnya cerdas menerjemah apa kata cerita gurunya tadi. Bahwa kondisi Indonesia pada saat itu hampir sama pada masa Quraisy dahulu. Menjelang umrah sudah dari awalnya pecah menjadi satu, kemudian ini hancur lagi. Akhirnya diputuskan minta izin untuk Soekarno untuk keliling Indonesia untuk mengajak seluruh negeri-negeri yang tadinya belum bisa
untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia dengan beliau sebut untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari hasil safari beliau ternyata seluruhnya siap untuk kembali dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu disampaikan ke Soekarno. Soekarno kemudian menginstruksikan dah sampaikan itu dalam pidato konstituan. Jadilah disebut mosi integral hasil. Nah, itu ya. Jadi murid cerdas ketemu dengan guru bijaksana, hasilnya NKRI. Jadi saya katakan dimanapun ya, kalau pejabat-pejabat yang nggak ngerti itu saya katakan itu hadiah dari Persis untuk NKRI. Jadi apa? Jangan pernah mencurigai orang Persis. Nasionalisme orang Persis, mungkin kami lebih nasionalis daripada bapak-bapak. Nah, gitu kan. Nah, karena itu pengembangan wilayah persatuan Islam masyarakat selalu melihat kepada wilayah teritorial. Ya. Pengembangan pertama kami lakukan ke Indonesia Timur, yaitu waktu itu Maluku. Karena memang di Papua belum bisa kami sentuh, maka di Maluku yang lebih mendekati ke Indonesia Timur. Dari Ambon kami bergeser ke Kalimantan Utara, berbatasan dengan Malaysia. Malaysia Timur, PW Kalimantan Utara. Dari PW Kalimantan Utara kami bergeser ke NTT. Jadi PW NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Pengembangan selanjutnya kemarin kita ke Indonesia, ke Kalimantan Barat yang masih juga berbatasan dengan Malaysia Barat. Ini wilayah teritorial, sehingga dulu jadi nggak perlu selalu orang Persis itu nggak pernah mengatakan saya adalah NKRI, nggak perlu. Kenapa? Di dalam batinnya sudah tertulis. Justru orang yang teriak saya NKRI belum tentu NKRI. Di Sulawesi Tengah ada Pangdam, ada Kapolda, bapak-bapak ini kan NKRI karena bajunya sebenarnya, gitu kan? Kalau bajunya sudah dilepas, saya pasti nggak NKRI. Tapi kan orang Persis itu nggak punya baju NKRI, tapi jiwa kami adalah NKRI. Karena itu yang munculnya adalah dari kami. Jadi bapak nggak usah khawatir, ya, mencurigai Persis macam-macam. Kami adalah organisasi lebih tua daripada Indonesia. Kami sudah ada 1923. Kami lebih tua daripada NKRI, dan itu NKRI adalah made in Persis yang dihadiahkan ke Republik Indonesia. Itu bapak-bapak harus tahu. Ya, ketika dijelaskan begitu, akhirnya mereka ngerti juga. Oh iya. Jadi alhamdulillah pengembangan kita kemana-mana saat ini sudah tidak dicurigai. Ya, oh ini ormas radikal, ormas ini, nah, ya, gitu. Jadi dalam kita melanggar, insya Allah. Ya, mohon doanya insya Allah pada Idul Fitri nanti sebelum Idul Adha, semoga Allah meridhoi, kita akan meresmikan pimpinan wilayah Persatuan Islam di tanah Cendrawasih, ya, insya Allah di Provinsi Papua dan juga di Provinsi Papua Selatan, ya, insya Allah, ya, mohon doanya. Ya. Nah, ini adalah amanah muktamar. Saya diamanahkan sebagai ketua bidang Jamiyah, tentu berdosa kalau tidak menggenapkan Persis menjadi 30 pimpinan wilayah. Kemudian ini sudah 24, jadi kalau nanti ini 26, nah sisa 4 lagi, insya Allah akan menyusul Sulawesi Tenggara. Ya, kemudian sampai akhir masa amanah nanti bisa kami selesaikan. Mohon ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu semua itu kita lakukan tidak ada yang lain. Ya. Bukan karena untuk mencari jabatan, bukan karena ingin mencari ketenaran, tapi semuanya itu karena dorongan keimanan. Ya. Semuanya itu adalah berlandaskan semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahwa Persis ini adalah lembaga perjuangan. Ya. Yang memiliki cita-cita mulia, yang memiliki cita-cita yang sangat luhur,
bisa dibuka, silakan dipelajari. Seluruh ormas Islam di Indonesia yang resmi tercatat di negara, ya, insya Allah saya persis saja yang berani mencantumkan bahwa tujuan Jam'iyah Persatuan Islam atau Jam'iyah Persis adalah terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, ini yang harus kita pegang. Saya yakin di ormas manapun yang resmi itu tidak ada yang berani mencantumkan. Tapi orang tua kita berani menulis itu. Dan itu terus diperjuangkan dari utama ke utama. Ya. Dan itu kita semua harus tahu. Sebagai bagian daripada Jam'iyah, apakah kita menjadi anggota biasa, apalagi kita menjadi bagian daripada tashkil di jajaran pimpinan Persatuan Islam ini, maka yang dipahami bahwa kita semua itu berada di dalam Jam'iyah ini berbeda dengan Jam'iyah yang lain. Bukan Jam'iyah untuk mengkaya diri, bukan. Tetapi Jam'iyah ini adalah Jam'iyah jihad. Ya. Walaupun kita memiliki adalah jihad bidakwah, jihad bitaklim. Jadi jihad bil anfusnya atau jihad bil riyadnya itu kita ambil bagian jihad bil lisan, jihad bil dakwah atau jihad bil taklim. Ya. Adapun jihad yang lain itu urusan kawan kita yang lain, tapi kita ngambil. Ya. Walaupun juga terkadang waktu itu harus diperlukan terkadang. Ya. Nah, ini bahwa itu tujuh cita-cita mulia kita. Sehingga kita semua itu berjuang. Ya, yang namanya seorang pejuang tidak mungkin bisa berjuang kalau tidak dilandasi dengan dorongan iman dan ketakwaan. Tidak mungkin kita bisa berbuat kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, materi dan pembahasan kita pada kali ini adalah momentum bulan Ramadan ini. Kita menjadikan ini sebagai momentum untuk membangun pilar-pilar takwa. Ini penting. Ya. Kita sebagai anggota Persatuan Islam, apalagi menjadi tashkil, ini harus dipahami. Ya, tentang perintah Allah kepada kita bertakwa, insya Allah kita sudah paham semua. Ya. Kenapa diperintah bertakwa? Dan ingat selalu orang beriman yang disuruh bertakwa. Perintah bertakwa itu pasti diawali ya ayyuhalladzina amanu. Ya karena memang begitu urutannya, ya. Yang bisa bertakwa itu adalah orang mukmin, bukan orang muslim. Nah, makanya itu perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita ini, ya, itu ada 4 tahapan sebenarnya. Ya, kalau kita ingin selamat itu 4 tahapan kita lewati. Tahapan pertama itu adalah tahapan menjadi muslim. Ya. Yaitu, jadi level pertama itu adalah muslim. Nah, dari muslim kita harus naik menjadi level mukmin. Peringkat mukmin. Nah, level ketiga itu adalah level muttaqi. Ya. Level keempat, tapi ini tingkatnya para nabi, ya. Para anbiya, para rasul, para salafus salih, itu adalah level mukhlasun, ya. Bukan mukhlisin, tapi mukhlasun. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Quran, kisah para nabi, para rasul itu pasti disebut innahu min ibadinal mukhlasun. Karena ini level tertinggi gitu, ya. Iblis itu angkat-angkat kalau orang sampai level itu. Kalau kita lihat bagaimana sumpah iblis ketika sudah divonis oleh Allah, ya, ada ya, nanti ada vonisnya itu, ya, tidak langsung divonis sebenarnya. Ya. Jadi saya pernah mengkaji itu dengan tema mengenal iblis dan antek-antek setan. Nah, itu ya, kalau di Quran ada itu bisa kita paham siapa iblis, siapa antek-antek setan. Nah, itu kita bisa paham.
Jangan sampai kita jadi antek setan. Nah, salah satu pernyataan iblis itu ketika sudah divonis oleh Allah, dia katakan, "Fabi izzati la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi keagungan dan kekuatan ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia illa ibadah, kecuali manusia yang betul-betul menghambakan dirinya kepada-Mu, minhumul mukhlasin, yaitu mereka yang disebut al-mukhlasin. Nah ini kalau sudah mukhlasin, iblis akan nggak berani. Nah kalau di kalangan sahabat yang dibocorkan Nabi menjadi mukhlasin itu hanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Nabi sebutkan kalau Umar buka pintu mau keluar itu setan minggir. Nah itu Umar. Jadi dia masuk level mukhlasin. Itu bedanya Umar dengan kita. Kalau kita baru buka-buka mau keluar, setannya udah nunggu. Ini mau keluar ya, saya temani gitu. Ya, kalau Umar enggak, ya, baru mau buka pintu, setannya sudah minggir. Ya, yang bisa begini ini kelompok mukhlasin. Nah, itu yang dibocorkan oleh Nabi SAW. Nah, tentu saja tidak bisa sampai ke mukhlasin itu kalau tidak melalui proses muttaqin. Ya. Nah, kita minimal lah pada muttaqin. Ya. Kalau bisa sampai muttaqin, alhamdulillah. Kenapa? Karena posisinya adalah posisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini posisi muttaqin. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa bulan Ramadan ini atau seluruh ibadah di bulan Ramadan itu menjadi sarana untuk menuju kepada tingkat takwa. Ayatnya jelas gitu ya. Di surah Al-Baqarah 183 itu Allah sebutkan secara langsung yang disebut maqasidus siyam ya. Maksud dan tujuan daripada ibadah shaum ya. Walaupun di situ levelnya ibadah shaum yang disebut oleh Allah, tapi seluruh perangkat ibadah di dalam ibadah shaum itu menjadi sarana untuk menuju kepada ketakwaan. Nah, kenapa? Karena yang bisa naik kepada ketakwaan itu adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya orang. Nah, makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, 3 ibadah pokok di bulan Ramadan itu seluruh fungsinya adalah ghufira lahu ma taqaddama min man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Kemudian yang ketiga adalah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. 3 amalan besar di bulan Ramadan, amalan pokok seluruhnya fungsinya adalah ghufira lahu ma taqaddama min. Tapi dengan syarat 2. Syaratnya 2. Seluruh ibadah itu pertama dilakukan karena imanan, dorongan ke iman. Nah, kenapa? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau menurut para ulama dalam menyambut bulan Ramadan itu sebenarnya salah satu yang perlu kita siapkan itu adalah apa yang disebut dengan istilah al-istiqdad an-nafsi, persiapan mental. Persiapan mental itu adalah iman dan keikhlasan yang harus kita siapkan. Nah, kenapa harus iman? Nah, ini bisa katakan ibadah shaum ini ibadah yang berat. Dan kalau kita simak pada ayat yang di surah Al-Baqarah itu, bahwa ibadah shaum itu adalah ibadah yang atau syariat shaum ini adalah syariat yang berlaku di seluruh umat agama samawi, di seluruh umat
yang beragama samawi yang pernah ada di muka bumi ini seluruhnya ada syariat saum. Hanya kita nggak tahu saumnya di bulan apa, karena nggak ada informasi itu. Nah kebetulan saja kita saumnya ini adalah ditempatkan di bulan Ramadan, gitu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat urutan ayat itu luar biasa, Allah menjelaskan kutiba alaikum as-siyam, ya. Katanya siyam itu jamak kan. Nah, kalau jamak berarti banyak itu harinya. Loh kalau apa itu maknanya? Ayaman makdudat. Oh, beberapa hari yang terhitung. Loh, ayaman makdudat itu apa? Syahrun. Nah, disebut oleh Allah syahrun. Ya. Syahrun itu kata Nabi, asyahru imma tis'un wa isyun wa imma talatun. Yang disebut syahrun kata Nabi itu adalah jumlah harinya bisa 29, bisa 30. Berarti puasa itu yang disyariatkan ayaman makdudat itu berarti antara 29 dengan atau 30. Ya, puasa kita tidak boleh kurang dari 29 dan tidak boleh lebih dari 31. Ya, 30 maksimal 30. Tidak ada 31, apalagi 35. Ya. Nah, karena ada di Indonesia di mengaku muslim sekarang tadi malam itu sudah puasa yang kelima. Sudah puasa yang kelima. Itu ada kan Nasr di Goa sana. Kalau melihat bulan pakai kain aja dilihat. Nah, luar biasa matanya, nggak pakai teropong. Dia pakai balik sorbannya dia hilang. Kalau sudah nampak di situ berarti sudah tanggal 1. Itu lucu. Iya. Nah, Bapak sekalian itu, ya. Lalu syahrul itu diletakkan oleh Allah Ramadan. Jadilah syahrul Ramadan. Jadi ibadah kita yang jumlahnya 29, 30 itu diletakkan oleh Allah pada Ramadan. Lalu kemudian disebut syahrul Ramadan, puasa Ramadan. Ada pun umat sebelum kita nggak tahu ya. Yang pastinya informasi Qur'aninya menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa ibadah shaum itu sudah menjadi syariat sebelum kita, yaitu syar'un man qablana yang kemudian menjadi syar'un lana. Syariat dulu menjadi syariat. Berarti apa? Ini termasuk ibadah penting. Nah ternyata kalau kita lihat di sini bahwa salah satu daripada fungsi ibadah saum itu ternyata seluruhnya mengantarkan kepada la'allakum tattaqun. Nah seluruh umat yang dikirimi oleh Allah, diturunkan oleh Allah agama samawinya tentunya menuju semua ke situ. La'allakum tattaqun. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian berhormati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu kita harapkan itu ya, bahwa ini yang paling penting yang menjadi naik kepada level muttaqun. Kenapa? Level muttaqun ini adalah level paling aman. Kalau kita masih pada level mukmin itu masih bisa bermaksiat ya. Tapi kalau sudah level takwa, orang itu sudah nggak akan bermaksiat. Kenapa? Orang muttaqun itu hanya dua yang dicari. Satu, cari perintah untuk dilaksanakan. Dua, cari larangan untuk dijauhi. Itu ya. Orang muttaqun ya. Jadi cari perintah, ingin lihat mana yang diperintahkan Allah, niatnya untuk dikerjakan ya. Ingin tahu hukumnya untuk dikerjakan gitu. Mana yang dilarang Allah untuk ditinggalkan. Perintah tanpa mau dilihat itu mau wajib, mau sunnah, intinya perintah dilaksanakan. Begitu juga larangan, gak dibahas, mau haram, mau makruh, semua ditinggal. Nah itu kalau orang level muttaqun. Tapi terkadang kalau masih level mukmin masih pilih-pilih. Ya. Bahas hukum, ini wajib atau sunnah. Ya. Nah, ini biasanya bilang begini siapa nih? Dibahas ini mau tahu hukumnya wajib atau sunnah ya. Niatnya bukan untuk dikerjakan, tapi niatnya apa? Kalau sunnah bisa ditinggal ya kan? Jadi niatnya ingin tahu hukumnya supaya bisa ditinggal, bukan untuk dikerjakan. Nah ini kerjanya orang mukmin ya.
Begitu juga mau tahu hukum ini haram atau makruh. Ya. Nah, kalau makruh masih bisa dikerjakan. Gitu kan? Nah, ini sifatnya orang mukmin. Kalau sifatnya orang muttaqin enggak kayak gitu. Ya. Orang muttaqin itu tadi. Ya, mau sunnah apalagi wajib semua dikerjakan. Larangan juga demikian, ya. Makruh apalagi haram semua ditinggalkan. Nah, ini seringkali begitu ya. Ada kadang orang bertanya hukum, ya, karena kita tahu orang ini tanya hukum ini bukan untuk diketahui. Kalau sudah tanya, ini hukumnya wajib atau sunnah, itu kelihatan ya. Ini niatnya nggak benar. Niatnya nanya hukum supaya kalau sunnah bisa ditinggal. Tapi kalau orang bertakwa itu posisinya apa? Pemahamannya dibalik. Kalau meninggalkan sunnah artinya apa? Rugi. Bukan membicara tidak berdosa, betul memang tidak berdosa. Itu kan definisi usul, ya. Tapi kalau orang itu berbicara imannya masuk kepada muttaqin, pasti bicaranya untung atau rugi. Saya kalau nggak puasa sunnah, rugi, nggak dapat pahala. Ya. Kalau nggak sholat sunnah, rugi, nggak dapat nilainya. Gitu. Itu yang dipikir itu ruginya, bukan tidak berdosanya. Nah, itu ya, seringkali kita itu, nggak berdosa. Akhirnya sunnahnya nggak dikerjakan. Padahal sebenarnya ibadah sunnah itulah kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Tidaklah seorang hamba itu kata Allah mengerjakan ibadah-ibadah yang aku sunnahkan sampai ia menjadi hamba yang aku cintai. Kan itu. Bukan yang wajibnya, yang sunnah. Kalau hamba itu sudah menjadi orang yang aku cintai kata Allah, maka akulah yang akan jadi pendengarannya, maka akulah yang akan jadi matanya, maka akulah yang akan jadi kakinya. Jangan dipahami secara intelek di situ, ya. Kalau gitu mendengar ini pendengaran Tuhan, enggak. Artinya telinganya dibimbing untuk mendengar yang benar, dijauhkan dari mendengar yang baik dan seterusnya. Nah begitu sebaliknya juga. Ketika ingin mengerjakan sesuatu yang makruh, bukannya dilihat, nggak berdosa kok kalau dikerjakan. Tetap kembali ia berpikir kalau saya melakukan yang makruh, saya rugi. Apa ruginya? Nggak disukai oleh Allah, nggak disukai oleh Rasul. Kalau orang muttaqin paling takut kalau nggak disukai oleh Allah, paling nggak takut kalau nggak disukai oleh Rasul. Perbuatan makruh jelas tidak disukai oleh Rasul, jelas tidak disukai oleh Allah, walaupun Allah belum memvonis sebagai dosa. Nah, tapi kalau orang muttaqin pasti yang dipikirkan. Kenapa? Tadi orang muttaqin yang dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangan. Yang dicari adalah ibtigha mardhatillah. Itu yang dicari. Nah, kalau level mukmin biasanya masih mikir-mikir. Nah, makanya inilah yang sangat penting adalah kita menuju kepada muttaqin. Kalau bisa berada di situ, kita pada posisi yang sangat aman. Kalau kita masih pada posisi mukmin, ini masih posisi yang agak lemah. Kenapa? Iman itu masih apa? Yazid wa yanqus. Iman itu masih yazid wa yanqus. Tapi kalau kita sudah pada muttaqin, tidak ada dalil takwa itu yazid wa yanqus. Tapi yang ada adalah al-iman yazid wa yanqus. Dari mana dalilnya yang dipakai? Nabi mengatakan, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Al-hadits. Tidak akan mencuri seorang pencuri, tidak akan korupsi seorang koruptor, yang ketika ia akan mencuri, yang ketika dia akan korupsi, ia sedang beriman. Berarti kalau orang itu mencuri, imannya lagi turun, ya, imannya lagi hilang. Yang tersisa apanya? Islamnya. Yang tersisa adalah Islam. Makanya kalau sudah turun demikian, dia turun kepada posisi muslim. Jadilah dia muslim fasik.
atau bahkan dia menjadi muslim zalim. Ya. Jadi ada muslim fasik, ada muslim zalim. Baik zalimun li nafsi, terutama sudah tahu itu larangan, berdosa, kalau dikerjakan masih dikerjakan, itu namanya zalimun li nafsi. Ya. Sudah tahu ini kewajiban, kalau tidak dikerjakan ada sanksi dari Allah, tapi tidak dikerjakan, nah, ini namanya zalimun li nafsi. Ya. Jadi orang Islam yang meninggalkan syariat tidak dikerjakan karena tidak bertahu ilmunya, itulah yang disebut fasik. Loh, di mana fasiknya? Fasiknya tidak mau belajar. Ya. Orang Islam yang sudah tahu hukumnya, ilmunya, bahwa itu membahayakan diri, lalu dia tetap melanggar, nah itulah namanya muslim zalim. Ya. Dan kalau ini terus berlanjut, makanya saya katakan tadi itu, posisi muslim itu adalah posisi sangat rawan. Kalau orang itu fasik terus pelan-pelan dia menjadi muslim zalim, bisa jadi terakhir dia murtad. Bisa jadi dia murtad. Contoh saja, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam akidah, qobliyah subuh itu hukumnya apa? Sunnah. Ini kita kerjakan pasti untung, tidak dikerjakan pasti rugi. Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kan gitu ya. Nilai ibadah qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Nah, tapi kalau kita sudah tahu, sengaja kita tinggalkan, itu namanya merugikan diri sendiri. Nah, walaupun ini sunnah, kalaulah kita tidak kerjakan, jangan sembarang bicara. Jangan sampai begini, ketika ditanya, kenapa nggak sholat qobliyah subuh? Oh, sunnah aja kok dipentingkan. Ini masuk istihza. Apa istihza? Ya. Merendahkan syariat. Walaupun itu sunat, ketika istihza, saat itu murtad hukumnya. Hati-hati. Kenapa? Karena kita merendahkan salah satu syariat. Kalau kita tidak sholat, kan bicaranya begitu. Bilang aja, sudah saya lagi nggak mau aja mengerjakan. Jangan bilang sampai sunnah aja kok dipentingkan. Ah, ini bahaya dari sisi akidah. Karena bahasa itu bahasa istihza. Ingat, ada orang murtad gara-gara omongan. Ya. Ini mujahid sahabat, pulang dari perang sudah berjihad di perang. Ketika pulang dari perang Tabuk, Nabi istirahat karena gerah. Nabi buka jubah. Nah, ini ada sekelompok du'afaul iman yang hidup berperang. Begitu melihat Nabi buka bajunya, mereka tertawa, mentertawakan Nabi sambil, menurut pengakuan riwayat Ibnu Umar, riwayat Baihaqi, sambil mengatakan, lihat tuh, ya, Nabi perutnya kunci. Disebut Nabi perutnya kunci. Ada yang dengar kalimat itu, tapi dia mengatakan, wallah, demi Allah, akan saya sampaikan omongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adukan itu kepada Nabi SAW, sampaikan. Begitu dengar itu, Nabi langsung pakai baju dan langsung naik onta berangkat jalan. Nabi marah. Kelompok yang ngomong tadi ini, cerita Ibnu Umar dan Baihaqi itu sampai memegang ekor onta Nabi, minta maaf, ya Rasulullah, kami sebenarnya tidak berniat menghina Anda, tidak, kami tidak berniat. Juga tidak, kami itu hanya kami bersendaguro saja, ya, bermain-main saja. Turun ayat Allah, Abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Apakah Allah, Rasul dan ayatnya kalian mau mempermain-mainkan? Kalian jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir sesudah beriman. Allah turunkan. Andai tadi orang itu mengatakan Muhammad benci, insya Allah Nabi yang marah karena menyebut Muhammad. Tapi karena Nabi itu adalah posisi jabatan dari Allah kepada beliau. Nah, kalau menyebut Muhammad itu pribadi, tapi ketika menyebut Nabi itu bukan pribadi, tapi ini urusan syariat. Yang menyebut beliau Nabi itu adalah Allah, yang menyebut beliau Rasul adalah Allah. Itu syariat dari Allah, ketetapan dari Allah. Lalu dihina. Apa sebut? Abillahi wa rasuli wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat Nabi Rasulnya dan ayatnya kalian mau main-mainkan? Kalian mau rendahkan? Kalian mau hinakan? Fala ta'tadiru. Jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da iman. Sahabat dikafirkan oleh Allah. Mujahid pula dari medan perang. Kurang apa? Nah, itu harus ditadi. Nah, makanya ini ya. Maka penting kita sebagai orang mukmin itu berusaha maksimal mungkin untuk naik kepada tingkat muttaqin. Karena ketika di mukmin itu masih bisa kita goda dan bahkan bisa dijatuhkan oleh syaitan. Di muttaqin pun masih ada peluang itu, tapi kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena kalau Allah sudah memposisikan kepada orang muttaqin kan innallaha ma'al muttaqin. Di antaranya Allah selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah mencintai, kan mungkin dibiarkan oleh Allah. Dan yang bisa menghindarkan kita dari tergelinciran dari syaitan itu kan hanya Allah saja. Nggak bisa orang. Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami. Kalau kita buka di Al-Quran, iblis bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim." Aku akan menggelincirkan manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi kalau menurut Quran itu dan sesuai dengan ajaran Allah kepada iblis, kan iblis juga kan nggak tahu cara menggelincirkan manusia. Ilmunya juga dari Allah. Ketika dia bersumpah akan menggelincirkan, dia hanya berani saja, belum tahu ilmunya. Tapi ketika sudah tahu Allah beri ilmu kepada Adam, dia pun juga minta ilmu kepada Allah. Allah maha adil, jadi dunia ini pertarungan. Maka Allah pun mengajarkan kepada iblis bagaimana cara menggelincirkan manusia. Kan diajari oleh Allah. Gelincirkan mereka dengan bisikan, dengan suara. Bahkan kamu harus buat pasukan. Warajilikan, buat pasukan pejalan kaki dan berkendara. Kamu masuk ke dalam harta dan anak-anak mereka. Allah yang ngajari kepada iblis untuk menggelincirkan manusia. Tapi kalau Allah kan ilmunya dari Allah semua, kalau Allah nggak ngajari kan nggak ngerti. Jadi makanya hidup ini itu adalah pertarungan antara manusia dengan iblis. Kita diberi ilmu oleh Allah, iblis juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ilmunya menggelincirkan. Makanya kalau di dalam pembahasan tentang iblis tadi ini, maka setiap kita itu manusia ini, ya, kata Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat itu, masing-masing kita ini dikawal tempat setan. Ada yang di depan kita, ada yang di belakang kita, ada yang di kanan kita, ada yang di kiri. Nah, tinggal hitung berapa orang di sini. Kalau ada 100 orang, berarti di sini ada 400 setan. Kenapa jumlah mereka jauh lebih banyak daripada
sangat mudah. Kalau yang jadi setan, orangnya mati, meninggal, setannya kan nggak meninggal. Jadi lebih-lebih itu masukannya iblis. Makanya kan ada sip-sipan tugasnya itu. Makanya kalau ya, jangan dikira setannya nggak sip-sipan. Pergantian tugas setan itu kan ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Makanya ada larangan sholat pas matahari terbit dan pas matahari terbenam. Disebut oleh Nabi itu dengan karnes syayatin, matahari sedang terbit ditanduk setan. Imam As-Sanani menyebutkan itu ibarat kalau saat itu pergantian personil piket setannya antara yang piket malam dengan yang piket siang. Ini ya, itu jelas ya kalau kita bahas Quran dan hadis tentang tadi memahami iblis dan antek-antek setannya. Nah, sini. Jadi, lalu kita posisi mana mau lepas? Ke depan ada setannya, ke kanan ada setannya, ke kiri ada setannya, ke belakang ada setannya, ke bawah nggak mungkin, tanah kaki bilang. Hanya satu jalur. Jalur ke atas. Apa itu maknanya? Ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Andai iblis pun diizinkan menutup ini, habis. Tapi Allah nampaknya tidak memberi izin. Maka ada satu jalur untuk kita, yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini akan terbangun hubungan itu dengan baik kepada Allah ketika kita berada pada posisi muttaqin. Nah, dan posisi ini tentunya tidak bisa kita capai tanpa melewati yang namanya mukmin. Kenapa? Namanya orang mukmin itu bukan sekedar mengakui, tapi perlu kepada pelaksanaan. Ya. Hanya yang bisa melakukan itu perintah-perintah Allah itu adalah orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu dituntut mengerjakan. Ya. Katanya kan begitu ya. Nah, iman itu apa? Tasdik bil qalb. Terus al-iqrar bil lisan. Wal amal bil jawarih. Mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, kalau hanya pada posisi membenarkan, posisi ikrar, itu masih pada muslim. Walaupun dalam definisi tentang Islam itu waktu qimus sholat, sebenarnya maknanya kamu yakin harus mengerjakan sholat. Itu. Karena yang bisa mengerjakan itu orang mukmin. Maka kalau masih posisi muslim, masih berat. Karena kalau ada orang nggak sholat itu posisinya masih muslim. Ada orang nggak puasa, ya posisinya muslim. Dia yakin puasa itu wajib, tapi nggak dia kerjakan. Dia yakin sholat itu wajib, tapi dia tidak kerjakan. Masih pada tahapan ikrar, belum pada amal bil jawarih. Nah, yang bisa amal bil jawarih itu orang mukmin. Nah, makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau Bapak Ibu buka tafsir ayat itu di antara di tafsir Al-Muyassar, pasti akan nemu 3 syarat yang dinamakan alladzina amanu itu. Satu, tasdik billah. Ya. Membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruhnya, baik firman-Nya maupun syariatnya. Kedua, tasdik kepada Rasul, membenarkan Rasul, risalatnya, kenabiannya, jadikan ittiba. Ketiga, amilu bisyar'i. Nah, ini melaksanakan syariat, itu orang mukmin. 3 itu yang harus ada. Tasdik kepada Allah, tasdik kepada Rasul dalam arti ittiba kepada Rasul, yang ketiga amalu bisyar'i. Itulah yang disebut alladzina amanu. Nah, makanya di ayat itu yang diseru oleh Allah untuk kutiba alaikumusiyam itu adalah alladzina amanu, karena dia yang bisa mengerjakan. Nah, karena dia yang bisa melakukan itu, pelaksanaan ini kalau terus dikerjakan, pada titik tertentu Allah akan menaikkan kepada posisi muttaqin. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami, kalau menurut konsep ayat Al-Quran, bahwa takwa ini ada 2 macam. Ya, saya sebutkan ada takwa infiradi,
ada takwa ijtimai. Ya. Ya. Ada takwa infirodi, itu takwa pribadi masing. Ya, takwa bina terus begitu. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah sifat-sifatnya di surah Al-Baqarah 177 itu. Ya. Nah, ketika orang itu sudah mampu mewujudkan amanah billah, amanah dulu, ya. Lalu kemudian mampu melakukan atal mal ala hubbi, ya. Kemudian berikutnya aqamah sholat, ya. Lalu atas zakat, berikutnya al-mufu bi ahdihim, lalu as-sabir. Nah, ini sifat orang yang bertakwa secara infirad, gitu ya. Nah, itu kan intinya di situ ayat itu, ya. Amanah bila yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, kan sasaran imannya. Kemudian akal mal ala hubbi, pada siapa? Ada rinciannya. Kemudian aqamas shalah, lalu atas zakat, atau lalu al-mufu bi ahdihim, lalu as-sabir. Nah, ya. Ciri orang yang muttaqun secara infirad. Ya, silakan dibaca ayatnya. Ya. Nah, itu takwa infirad. Apa yang ini akan menimbulkan kebaikan pada pribadi itu. Ya. Apa yang disebutkan oleh Allah tadi itu wujud sebuah kebaikan. Wujud sebuah kebaikan. Kalau orang itu sudah bertakwa, maka akan menjadi, kalau isyaratnya di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat som itu, kata guru kita Warham Ustaz Aceh, orang itu kalau sudah meraih muttaqun, maka dia akan meraih berikutnya. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dia akan menjadi orang baik. Dia akan menjadi sahibul khair, menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Itu kalau orang muttaqun. Nah, maka disebut oleh Allah ini muttaqun secara infirad. Nah, yang kedua ada yang disebut takwa ijtimai, secara kolektif. Nah, itu dia Allah 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Nah, kalau takwa infiradi tadi itu hanya menimbulkan kebaikan pada pribadi kita masing-masing. Nah, maka takwa infiradi ini harus pula kita wujudkan dalam bentuk takwa ijtimai, takwa secara kolektif, ya. Takwa secara kemasyarakat. Inilah yang akan membawa berkah kepada negara, kepada negeri. Kalau hanya pribadi-pribadi yang muttaqun itu belum bisa. Tetapi takwa secara ijtimai itulah yang akan bisa memunculkan apa yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu lahirnya dari takwa ijtimai. Ketika masyarakat itu sudah menjadi orang muttaqin, minimal aman wa taqwa, benar-benar beriman lalu menjadi bertakwa. Jadi pertanyaan di kita kan, orang Indonesia katanya mayoritas muslimnya mayoritas, tapi mukminnya masih minoritas. Apalagi kenapa? Bisa dilihat dari sekedar sensus terakhir MUI bahwa dari 80% umat Islam Indonesia, 65% tidak bisa baca Al-Quran. Apa kira-kira bisa mukmin kalau nggak bisa baca Quran? Apabila kira-kira bisa jadi muttaqun kalau nggak bisa baca Quran? Baik, 65% nggak bisa baca Al-Quran. Nah, makanya itu pantas. Kalau dalam sistem perpolitikan kita,
yang mayoritas muslim, yang menang yang curang. Tergambar. Kalau orang Islam 65% nggak bisa baca Quran, pasti curang. Kalau orang nggak bisa baca Quran gimana? Nggak paham syariat gimana? Ya nggak tahu. Pokoknya bisa menang, gimana caranya? Tapi kalau semuanya mutakun, semuanya mungkin benar-benar mungkin, nggak akan muncul rumus matematika baru. Apa rumus matematika baru? 11 rakaat bisa jadi 111. Itu katanya rumus KPU. Katanya ada player guyonan keliling itu. Ini hati-hati menjelang Ramadan, ya. Tarawih 11 rakaat, jangan sampai imamnya KPU jadi 111. Matematika batal. Jadi penggelembungan. Jadi nampak. Jadi kalau negeri kita masih begini terus, ya mestinya kenapa tadi? Umat Islamnya betul 80%. Pertanyaannya orang muminnya berapa persen? Kalau tadi disebutkan bahwa 65%, lalu umat Islam itu yang nggak bisa membaca tulisan, membaca Al-Quran, nggak usah baca tulis, baca Quran saja. Ya itu kelihatan seperti itu. Ini nggak mungkin. Kalau kita yang sudah tadi ingin menerapkan syariat ini, bukan orang kafir yang menolak. Yang menolak siapa? Justru orang Islam sendiri yang menolak, takut terhadap syariat Islam. Tidak pernah ada orang kafir di Indonesia ini yang menyatakan menolak syariat Islam. Ada. Yang ada adalah orang Muslim yang nggak tahu baca Quran. Nah, itu makanya dulu persis dinyatakan pernah dicurigai menjadi ormas bahkan dianggap ormas teroris, ormas ini dan sebagainya. Karena kita mencantumkan, kenapa? Ya itu orang-orang yang nggak tahu baca Quran itu akan bisa tercapai dengan mudah kalau orang tadi taruhan bisa baca Quran. Nah, makanya ini menjadi PR. Ya, bagus sekalian. Ini menjadi PR. Jangan dilanjutkan ke generasi berikutnya tidak tahu baca Quran. Maka mari ini ya, ambillah ibu-ibu dan yang lainnya posisi mengajarkan anak-anak kita baca Quran. Saya ketika ditugaskan ke Brebes, Bapak Ibu oleh Ketua Umum, ya, kantor PD Persis Brebes itu 2 lantai. Ketika saya ditugaskan diletakkan di sana oleh Ketua Umum, saya Ustaz, pindah ke Brebes, jangan di Bandung Barat. Siap, ya. Saya mau prajurit, kalau Panglima sudah diinstruksikan, jangankan Brebes, Papua saya berangkat. Apalagi ada Brebes. Sampai saya bilang kepada Ketua PD, ini kantornya ini, ya Ustaz, ini kantornya 2 lantai. Ini dipakai apanya? Ya sekali sebulan rapat, bazir. Lu kok membahas ini kapan? Kantor besar-besar 2 lantai dipakai sebulan sekali. Terus gimana? Saya bilang ke Ketua PD, saya kalau berada di suatu tempat itu nggak bisa diem. Karena moto hidup saya tiada hari tanpa dakwah. Maka kantor ini harus difungsikan menjadi pusat kajian baca Quran. Mohon izin terbilang, silakan aja Pak dipakai. Tadi saya tanya dulu teman-teman Brebes, di Brebes ini yang bisa baca Quran berapa? Ternyata dari sensus anak-anak itu tingkat SD, SMP, SMA itu masyarakat Brebes itu yang nggak bisa baca Quran sekitar 75%. Hanya sudah kita mulai dari baca Quran. Terintis belajar baca Quran di sore hari. Ya, setahun kemudian kebetulan ada kawan hafid Quran.
Saya bilang antum eman punya ilmu hafal Quran tapi tidak dimanfaatkan. Bagaimana Ustaz? Kamu siapkan? Kalau antum siap, 2018 kita buka pesantren. Berangkat dari tahfidz Al-Qur'an. Siap nggak? Jangan bilang nggak siap, saja langsung kunci. Saya nggak suka kalau orang bilang nggak siap. Buat apa ilmunya? Saya paksa siap. Jadi dia siap. Alhamdulillah dari situlah 2018 kita membuka markas tahfidz Al-Quran dan pendidikan Islam Al-Farawuk yang kemudian akhirnya pada tahun sebelum Covid itu Allah yarham guru kita yang baru meninggal Ustaz Dede ya, ketika beliau menggantikan Ustaz Irfan sebagai ketua bidang tarbiyah, diresmikanlah Al-Farawuk itu menjadi PPI 369. Jadi berbuat sebelumnya pesantren alhamdulillah ya. Tapi cuman memang aneh ya. Justru yang mayoritas yang belajar ke Brebes orang luar Brebes. Orang Brebes beberapa orang aja yang datang menghafal Quran. Tapi justru yang datang dari Papua ada, dari Ambon, dari Sulawesi, dari Kaltara, dari Kaltim, dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu yang ada. Nah seperti itu. Nah ini mengambil bagian iman itu. Makanya saya bilang ke teman-teman jangan pernah menolak, terutama yang sore belajar ngaji Quran minimal. Kita berharap mudah-mudahan ke depan nanti semakin baiklah gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah kita juga di Persatuan Islam sudah resmi dalam muktamar yang lalu. Tashkilnya sudah ada bagian daripada tahfidz Al-Quran yang dulunya kita mungkin tidak mengambil bagian itu, tapi cita-cita besar guru kita Ustaz Aceh kemudian diwujudkan untuk menjadi itu. Mudah-mudahan itu bagian daripada untuk meningkatkan keimanan tadi. Nah, kota Imam Rahimahullah. Tapi ini kembali kepada bahasan kita. Ini semua dalam rangka untuk mewujudkan takwa. Infiradi itu tidak cukup, tapi kita harus mewujudkan menjadi takwa ijtihadi. Baru bisa membawa ya, negeri itu menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengarah ke situ? Nah, maka inilah yang disebut pilar-pilar takwa. Ya. Pertama, pilar takwa itu adalah menegakkan tauhid. Ya. Bukan belajar tauhid, menegakkan tauhid. Menjadikan orang-orang itu menjadi muwahhid, orang-orang yang betul-betul berani menunjukkan ketauhidannya. Karena itu harus kita pahami apa yang disebut hakikatut tauhid. Apa itu hakikat tauhid? Tidak sekedar memahami Allah itu tunggal, Qul huwallahu ahad. Tidak sekedar memahami Allah tempat bergantung. Tidak sekedar memahami lam yakun lahu kufuwan ahad. Karena itu otomatis. Kalau tauhid kita hanya sekedar itu, tauhid kita masih sama dengan tauhidnya iblis. Gitu ya. Kalau hanya sekedar mengaku Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, ya, itu tauhidnya sama dengan tauhidnya iblis. Jadi iblis juga bertauhid seperti itu. Iblis nggak pernah mengatakan Allah itu nggak ada. Iblis tidak pernah mengatakan Allah tidak maha kuasa. Bahkan ketika dia divonis oleh Allah kafir, dia tetap wa bi'izzatika, dia tetap mengagungkan Allah. Dengan keagunganmu, dengan kekuatanmu, dengan kegagahanmu, aku bersumpah akan tetap bersumpah dengan nama Allah. Iblis tidak pernah. Dia tetap bertauhid kepada Allah, tapi tauhidnya iblis itu kalau dalam pembagian tauhid dia hanya pada saat batasan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat.
hanya mengakui Allah pencipta. Ya. Dia kan mengakui Allah penciptanya. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kan gitu. Ya. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam? Apa dia bilang? Ana khairun min, saya lebih baik dari dia. Apa alasannya? Khalaqtani min narin, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min, sedangkan Adam engkau ciptakan dari api. Iblis mengaku dirinya makhluk. Tapi di sinilah Bapak Ibu sekalian, kehebatan iblis jadi guru, mampu menciptakan, membuat muridnya yang lebih kafir dari dirinya. Loh, kok bisa seperti itu? Iblis tidak pernah mengingkari tidak ada Tuhan, tidak pernah mengingkari adanya Tuhan. Manusia, nah, itulah keberhasilan iblis. Ya. Maka kalau saya biasanya mentraining guru sambil berseloroh, kalau mau jadi guru yang hebat, contoh iblis. Ya. Iblis itu guru hebat. Kenapa? Mampu menciptakan muridnya lebih hebat daripada dirinya. Loh, kok bisa begitu? Iblis itu kafir, tapi tetap mengakui Allah pencipta. Allah ada manusia kafir gak mengakui Allah ada. Nah, itu kan iblis berhasil. Siapa yang membuat begitu? Itu iblis. Padahal dia sendiri tetap mengakui Allah. Nah, muridnya, kadernya justru mengatakan Tuhan telah mati. Ada yang begitu. Itu iblis ini dia mampu menciptakan orang kafir lebih kafir dari dia. Nah, iblis kesalahannya cuma satu, apa? Nah, di sini tauhid uluhiyah yang ia ingkari. Ketika Allah memerintahkan untuk tunduk patuh, dia tidak mau. Artinya apa? Tidak mau patuh beribadah kepada Allah. Inilah kesalahannya itu iblis. Nah, inilah yang disebut sebenarnya hakikatul tauhid. Gitu. Memahami dan meyakini bahwa satu-satunya yang mengatur kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu-satunya aturan yang menjadi aturan kita adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hakikatul tauhid. Inilah yang ditolak oleh iblis itu. Ketika Allah memerintahkan kepadanya, "Maka laka antas sudah lima khalaqtu biyadi." Apa yang membuat engkau tidak mau sujud yang makhluk yang aku ciptakan sendiri? Apa yang tahu? Jawaban iblis salah satunya, "Amas judu liman khalaqtatina." Ya. Ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaan koreksi terhadap perintah Allah. Ya. Asjudu liman khalaqtatina, apakah pantas aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Coba. Asjud. Apa pantas? Ini koreksi terhadap perintah. Artinya perintah sujud itu tidak pantas buatku. Berarti kamu Allah itu salah nyuruh saya sujud. Nah, makanya walaupun belum mau syariat Islam, tapi jangan pernah bilang Indonesia di sini nggak cocok dengan syariat Islam. Di sini sudah ada syariat nenek moyang, dari Majapahit, Majalengka, apa lagi? Majalengka. Kalau sampai keluar kata-kata itu, nah itu namanya koreksi terhadap Islam, menganggap Islam tidak pantas di Indonesia. Yang membuat kafir iblis itu bukan iblis gak mengingkari Allah ada, tapi justru ketika Allah perintah balik tanya apa pantas. Nah ini, nah karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai hakikat tauhid itu adalah kita hanya siap melaksanakan seluruh syariat Allah tanpa pamrih, tanpa koreksi, tanpa bila dan tanpa memilih. Itulah prinsip orang bertauhid. Bahwa aturan apa yang pokok.
Nah, makanya kalau kita perhatikan di Quran, perintah pertama yang ada di Quran itu adalah u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya, dalam terjemahan memang kita sekarang menyembah. Ya, padahal coba buka tafsir. Pasti para mufassirin menjelaskan itu u'budu wahidu rabbakum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay illa liwahiduni. Bukan sekedar mengakui Allah satu, tapi harus mengakui bahwa satu-satunya yang berhak mengatur kita itu adalah Allah. Makanya kalau ibu, bapak ibu, lanjutkan ayat ini. Perintah pertama. Larangan pertama di Quran apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Lanjutkan ayatnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jangan kamu jadikan tandingan terhadap Allah sedangkan kamu tahu. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, silakan kamu buat surat yang seperti itu. Di situ yang kira-kira yang mau ditandingi siapa? Zat Allah atau Al-Quran? Fala taj'alu lillahi andan itu Allahnya atau ayatnya? Kan tafsirnya pada ayat berikutnya itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Jadi jangan lagi kamu membuat tandingan terhadap aturan Allah. Makanya dalam bab syirik, salah satu yang disebut syirkul akbar itu adalah yang disebut dengan istilah apa? Syirkul usul, atau ada yang menyebutnya istilah syirkul tasyrik. Ya, syirik dalam membuat aturan, membuat undang-undang. Itulah syiriknya Fir'aun. Jadi syirik modern itu dimulai dari zaman Fir'aun. Coba Bapak Ibu sekalian, ada nggak sejarahnya Fir'aun nyuruh rakyatnya nyembah berhala? Nggak ada. Fir'aun yang disembah apa? Tapi Fir'aun berani mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku penguasa tinggi di negeri Mesir ini. Aturanku tertinggi di Mesir ini. Tidak boleh aturan yang lain selain aturan. Hanya ketika Musa datang bahwa aturan Allah ditolak, aturan Allah. Itu. Nah, makanya harus ada. Ya, itu. Orang tua kita luar biasa. Halus bahasanya. Terlaksananya syariat Islam berlandaskan secara ya, tidak menunjukkan bahwa negeri ini masih negeri ini, enggak, tapi cukup dirumuskan dengan itu. Ayo kita pahami di mana-mana. Kenapa muncul istilah itu? Karena orang tua kita melihat negeri ini belum menjadi negeri Islam. Iya, mayoritas Muslim, tapi aturannya masih jauh dari aturan Islam. Nah, maka ini tauhid yang dibangun dulu, ya. Maka kita sebagai bagian daripada persatuan Islam harus memahami. Ya. Falsafah dari orang tua kita merumuskan itu adalah berlandaskan kepada tauhid. Ya. Nah, maka pilar pertama ketakwaan itu adalah mampu menegakkan tauhid ini, memahami hakikat tauhid. Makanya perlu kita pahami. Jadi ajaran tauhid kita kan guru kita larang satu itu dulu nulis, cuma nggak tahu diajarkan nggak di pesantren ini. Pernah nggak kita belajar syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, tuntutan la ilaha illallah, syarat dan rukun Muhammadur Rasulullah, terus tuntutan Muhammadur Rasulullah. Pernah belajar itu? Nah, yakin belum? Padahal di bukunya Ustaz Aceh ada semua secara rinci. Cuma ini nggak dipakai di pesantren ini. Sehingga tauhid kita tauhid datar-datar saja. Tidak membuat menjadi muwahhid yang sejati. Sehingga masih banyak yang ketika ditawari duit banyak masih geser dari perjuangan. Itu gara-gara apa? Tauhid tidak.
Nah ini jemaah sekalian. Jadi menegakkan tauhid. Nah yang kedua, pilar kedua adalah menegakkan ibadah Allah. Oke betul memang ayat puasa itu yang diungkapkan oleh Allah adalah ayat puasa. Tapi itu bukan hanya semata-mata berarti itu hanya untuk puasa saja. Apakah sholat tidak membawa kita takwa kepada Allah? Apakah zakat tidak membuat kita takwa? Apakah haji tidak membuat kita takwa? Semuanya akan membawa kita kepada ketakwaan. Nah, maka dalam hal ini ibadah makbul itu harus ditegakkan, harus dipelihara. Makanya sholat aqimu wa atu zakat. Haji, apalagi kalau haji, kalau bapak ibu belajar tentang haji, maqasid ibadah haji itu kemana? Kembali adalah kepada tauhid. Nah ini, menegakkan ibadah bagaimana menegakkan ibadah makhluk? Tidak sekedar mengerjakan, kembalikan kepada bahwa hidup kita ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan ayyukum ahsanu amal, tapi yang ada ahsanu. Allah akan menguji kalian dengan siapa di antara kamu yang ibadahnya ahsan, paling berkualitas. Apa itu ibadah ahsan amal? Kapan ibadah kita disebut ibadah yang berkualitas? Imam As-Sa'di rahimahullah memberi penjelasan ayat ini dalam tafsirnya Taisir Kalimur Rahman, bahwa yang disebut ahsan amal itu dua hal yang harus ada. Pertama, harus menjadi aswabuha, ya, aswabuha. Yang kedua adalah akhlasuha, ya. Aswabuha dari kata sawab, paling benar. Nah paling benarnya apa menurut siapa? Apa menurut kita, menurut kepala kita? Aswabuha tentunya paling benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu ukurannya. Jadi tegakkan ibadah makhluk itu pertama itu tadi, kembalikan syariat itu kepada sumber aslinya, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana tata cara sholat menurut Nabi? Bukan menurut tata cara menurut mazhab yang empat, tapi menurut Nabi. Berzakat menurut Nabi, berpuasa menurut Nabi, berhaji menurut Nabi. Nah inilah yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, dikembalikan ke situ. Tauhidnya oke, ibadahnya berkualitas. Makanya jargon kita apa? Arruju ilal kitab was sunnah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu simbol. Tegakkan. Nah kalau untuk membenarkan perbaiki ibadah kita, mungkin orang lain bisa membantu kita. Ya, kita wudu nggak benar, orang bisa membantu kita. Oh, wudunya keliru, caranya begini. Ini menurut hadis bisa. Tapi untuk yang kedua, orang nggak bisa, orang lain nggak bisa membantu kita untuk menjadi orang yang ibadah yang akhlasuha. Kenapa? Ikhlas itu amalul qalb. Ya. Yang mengerjakan ikhlas itu adalah hati. Nah, sementara kata Nabi, inna kalantum asli qulubin nas. Kamu itu diutus bukan untuk membaca hati manusia. Ya. Itu dikeluarkan ketika Nabi memarahi sahabat, ya, di medan perang, ya. Ketika sahabat itu ingin membunuh musuhnya, tiba-tiba dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat ini memahami, ini karena takut saya dibunuh ada dia. Dilaporkan kepada Nabi, si Fulan tadi membunuh musuhnya padahal bersyahadat di depan dia, dipanggil oleh Nabi. Kenapa kamu bunuh orang yang bersyahadat? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia kan bersyahadat karena takut sama pedang saya aja. Nah kata Nabi, Abu Istum li qulubin nas. Marahi oleh Nabi, apa kamu diutus untuk lihat hati manusia? Nahkum bizzawahir. Kita bukan diutus untuk membaca hati manusia. Kita lihat zahirnya. Zahirnya dia bersyahadat, berarti dia sudah muslim. Kenapa kamu bunuh? Nah, kalau sudah berkaitan dengan keikhlasan,
itu urusan kita dengan Allah. Bahkan terkadang kita nggak tahu kadar keikhlasan kita itu berapa. Yakin semua kita yang hadir di sini adalah orang ikhlas. Tapi ada yang tahu berapa karat keikhlasan kita? Tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti keikhlasan kita itu berbeda-beda, nggak akan sama, pasti beda. Jarang, nggak akan sama. Ya beda 1 mili lah, berapa lah, 1/2 mili mungkin. Ya, gitu. Dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini, maka tugas kita menegakkan ibadah itu menjadi apa? Ibadah makbul itu utamanya menjadi ahsanu amalah tadi, yang menjadi ibadah yang berkualitas dengan memenuhi 2 syarat utama: menjadi ibadah yang benar, paling benar menurut sunnah, dan menjadi ibadah yang paling ikhlas kita lakukan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa tidak, karena Al-Quran sudah menurunkan. Maka bagian daripada pilar ketakwaan itu harus pula ditegakkan hukum-hukum pidana dan perdata yang ada di dalam Islam. Tidak cukup hanya dengan kita sholat dengan ini. Sebelum hukum itu tegak, tidak akan bisa kita disebut menjadi la'allakum tattaqun dalam arti ahlul qura. Ya. Itu. Kenapa demikian? Karena yang berhak menjalankan itu adalah apa? Umara, penguasa yang harus menjalankan itu, bukan pribadi-pribadi. Karena itu, kalau Bapak Ibu saya ucapkan ayatnya di situ Al-Baqarah tentang ayat qisas, itu kan tentang penyelesaian tindak pidana di dalam Islam. Apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Maksudnya itu di situ. Ketika itu ditegakkan, maka dia akan membawa kita kepada takwa. Takwa adalah penegakan hukum Allah, dan ini akan menjadi membawa kepada takwa istimewa. Kalau ibadah makhluk tadi itu infiratif. Ya. Tapi kalau ini hukum pidana, hukum perdata ditegakkan, maka itu akan membawa kepada takwa istimewa. Nah, ini kenapa? Ini yang berhak melaksanakan itu adalah penguasa. Kalau sudah berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hablum minan nas ini, maka Allah memberi kewenangannya kepada orang yang diamanahi menjadi penguasa, bukan kepada pribadi-pribadi. Dan itu bukan Islam, ini bukan hukum rimba, tapi hukum yang tertata. Nah, maka kalau kita lihat ya, ketua umum kita sekarang kan bukunya ya, pertama At-Tadarruj, ya, Tadarruj dalam proses penerapan syariah di Indonesia. Nah, lalu kemudian yang buku beliau yang baru adalah cara menegakkan hukum yang ada di hukum syariah yang ada di Indonesia ini. Nah, maka itu perlu arahnya ke sana. Maka tentu di sini kawan-kawan yang berjuang di legislatif ini harus paham. Jangan datang ke situ kosongan. Harus tahu apa yang saya bawa ke sana. Nah, salah satunya kan memasukkan ya, hukum-hukum Islam itu ke dalam hukum positif. Walaupun tidak disebut namanya hukum Islam, tapi kalau dia sudah masuk ke situ mau disebut nama nggak ada urusan. Ya. Yang penting itu sudah terlaksana. Mau disebut Undang-Undang Republik Indonesia atau apa itu terserah. Ya. Walaupun tidak disebut dengan nama hukum Islam, tapi intinya terlaksana itu sudah hukum Islam. Nah, maka ini. Ya. Nah, kemudian yang keempat, mengikuti dan melaksanakan syariat secara takwa. Tidak bisa kita pilih-pilih. Ya. Nah, makanya saya pernah menulis itu di risalah di khutbah Jumat tentang cara menggapai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya.
menuju Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, bahwa Islam itu harus dilakukan secara murni. Syariat Islam harus dilaksanakan secara nggak boleh dicampur aduk dengan yang lain. Bukan hanya dalam hal ibadah makhluk saja, tapi dalam hal ekonomi pun juga demikian, harus dilaksanakan secara murni, jangan dicampur aduk. Kenapa? Begitu contoh Nabi SAW. Nabi tidak melarang orang Yahudi di Madinah membuat pasar, kan? Tapi Nabi buat pasar sendiri di kalangan orang Islam, lalu menginstruksikan orang Islam belanja di pasar sendiri. Ya, kenapa? Kalau di pasar Yahudi pasti banyak penipuan, pasti banyak kecurangan. Yang berjalan di situ adalah bagaimana meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, gak peduli orang lain rugi atau tidak. Nabi pakai pasar yang Islam sendiri, yang di situ diterapkan kejujuran. Nah, maka seluruhnya dilakukan secara murni, jangan dicampur-campur. Ya. Yang kedua, bahwa syariat Islam itu dilakukan secara kafah, secara keseluruhan, jangan pilih-pilih. Ya. Yang menguntungkan banyak duitnya diatur sedemikian rupa. Ya. Jadi kita kan masih begitu, yang pilih-pilih. Ya, haji duitnya banyak, diatur. Regulasinya begini. Tapi coba hukum lain, tidak pernah diatur. Nah itu menguntungkan, banyak duitnya. Jadi masih pilih-pilih, yang enak diikuti. Jadi berislam secara selera, bukan berislam apa adanya, secara kafah. Nah ini. Nah sering juga, ini juga harus kita pahami. Saya keluar sedikit untuk mengingatkan kita. Seringkali juga kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan rasa gak enak. Ya. Contoh, Dewan Nisbah sudah memutuskan musafir boleh tidak Jumatan. Ya, musafir boleh tidak Jumatan. Sering kalau saya bilang gak enak Ustaz, gak Jumatan. Nah, ini yang gak benar. Ya. Jumatan karena gak enak. Boleh berdasar seperti itu. Kalau mau Jumatan ya Jumatan aja. Ya, toh itu muhayyar namanya. Boleh Jumatan, boleh tidak. Tapi jangan bilang nggak enak Ustaz. Masa kita di rest area minum orang Jumatan. Itu kan jadi riya namanya. Jumat karena orang lain, bukan karena Allah. Nah, belum lagi kita prinsipnya 5 km dari batas daerah tempat tinggal sudah boleh kosong. Masa dari sini ke Viaduk sudah kosong sih Ustaz? Ya, dasarnya apa? Nih, jangan beribadah seperti itu. Tapi beribadahlah berdasarkan dalil. Kalau kamu tidak mau kosong ya sudah tidak apa-apa. Tapi jangan berdasarkan tidak enak. Kalau itu berdasarkan selera. Tetap berdasarkan kepada kalau itu kita lakukan, itu kan berarti dia beribadah karena Jumatan karena orang lain, bukan karena Allah, tapi karena tidak enak. Nah, di situ maka mari biasakan beribadah itu bukan karena selera, tapi berdasarkan perintah, berdasarkan dalil. Nah, begitulah pula kita dalam secara global bersyariat ini jangan pilih-pilih. Semua kita harus bertekad untuk melaksanakan. Itulah yang ditekankan oleh orang tua kita sampai memasukkan itu terlaksananya Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi semua harus kita, kalau ada yang belum, tetap kita berusaha. Seperti dari yang hukum pidana belum, jangan bangga. Di mana itu diperjuangkan? Di samping ilmu diberi, ada yang ada di legislatif, yang kerjanya meluruskan hukum, harus berjuang ke situ. Makanya kalau mau ke situ, bawa rumusan apa yang mau diperjuangkan.
Bukan hanya sekedar merumuskan supaya dapat proyek, supaya dapat bantuan, terlalu kecil kalau mau berjuangnya untuk begitu. Berjuang untuk datang ke situ untuk duduk jadi dapat proyek, dapat dana dakwah, dapat dana bantuan masjid. Kenapa begitu? Kita masih bisa bangun masjid kok tanpa orang lain. Yang pokok itu ini cita-cita besar persatuan Islam yang harus dibawa ke situ kalau berjuang. Hanya kemarin ketika mau ini saya bilang kapan-kapan saya disuruh bicara, jangan usah terlalu ekstrim katanya, terlalu dianggap terlalu ekstrim. Padahal saya ingin beri pembekalan kepada para calon legislatif. Anda berjuang itu mau apa? Hanya mau sekedar memperjuangkan supaya persis dapat duit, dapat bantuan. Hanya untuk itu buat apa? Persis ini masih hidup dengan jamaahnya yang suka berinfak, yang komitmen dengan hanya untuk itu. Ada komitmen yang sangat penting yang harus kita lakukan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatnya silakan dibaca ya. Nah, terakhir bagian daripada pilar ketakwaan itu tidak lepas dari apa? Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Semua tadi tauhid kita, ibadah makhluk kita, kemudian dalam melaksanakan tata hukum kita semua kembali ke situ. Secara kafannya kembali, makanya orang tua kita mengikat pelaksananya secara bisa berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu penting, bukan dengan berlandaskan mazhab tertentu. Seperti umpamanya Brunei. Nah, Brunei mengisytiharkan istilah mereka, memproklamirkan bahwa Brunei adalah negara bersyariat Islam dengan mazhab Syafi'i. Malaysia juga demikian. Itu masuk di dalam, kalau kita apa ya, filosofi bernegaranya itu masuk di situ. Kalau kita tidak begitu, orang tua kita tidak mengajak kita, tapi berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya secara keseluruhan harus menuju ke situ. Karena itu memang yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang Allah berikan, wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu khudhu ma atainakum biquwwah. Semua yang kita ambil, jangan pilih-pilih. Semua landasan ke situ, menuju ke sana. Nah, maka itu sehingga falsafah kita yang diwariskan oleh orang tua kita, baik itu falsafah sebagai jamaah, apalagi landasan berjamiah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa lillahi rabbil alamin? Di samping ikhlas karena Allah, juga tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Lillahi rabbil alamin. Jadi kita beribadah apa, hidup apapun kita lakukan sampai mati pun tetap pada Quran Sunnah. Makanya urusan jenazah pun, kuburan pun kita urus. Itu adalah pelaksanaan daripada Quran Sunnah. Makanya kan kita cari tanah wakaf jadi kuburan sendiri, mau diatur sesuai dengan Quran Sunnah. Sampai seperti ini. Nah, ini. Nah, kota lima Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang saya sebut dengan istilah 5 pilar takwa yang tentu kita berharap mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini seluruh aktivitas kuliah kita di dalam bulan Ramadan ini membuat hati kita ikhlas, membuat amalan kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan 5 prinsip itu kita mampu mewujudkan nanti, sehingga 2 macam takwa itu bisa terwujud, takwa infiradi maupun takwa ijtimai. Insya Allah takwa infiradi itu bisa
bisa kita lakukan, tapi tinggal sekarang sekuat mungkin kita berusaha untuk bisa mewujudkan yang disebut dengan takwa istimati, agar negeri ini benar-benar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita cita-citakan. Karena kalau tidak, itu kan ada bahaya juga. Nah, maka itu naudzubillah min dzalik kan. Nah, di ujung ayat Al-A'raf itu kan berat. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu ya. Tetapi mereka, kalau mereka menolak gitu, ya, tidak mau bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau masyarakatnya tidak mau patuh tunduk kepada Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah, disebut oleh Allah kadzabu, ujungnya apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum akibat ulah pekerjaan mereka sendiri. Jadi mungkin kita harus menyadari, maka tentu kalau boleh mengutip ucapan Pak Amin Rais awal reformasi, kata beliau harus dilakukan taubat nasional, ya. Nah, taubat nasional, bukan taubat nasuha, tapi taubat nasional. Ini sebenarnya perwujudan dari bahasanya taubat nasional. Kalau orang sudah bertobat secara nasional, harus dibangun dengan takwa istimati agar negeri ini bisa berjalan. Namun ternyata masih jauh. Ya, justru yang ada di kita bukan takwa istimati, yang ada adalah korupsi istimati. Itu yang ada yang banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita, menjadi spirit bagi kita di dalam bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tegakkan pilar-pilar tersebut menuju kepada takwa yang kita harapkan.